Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi kami tentang penilaian kinerja. Peningkatan kerja merupakan hal yang diinginkan baik dari pihak pemberi kerja maupun para pekerja. Pemberi kerja menginginkan kinerja karyawannya baik untuk kepentingan peningkatan hasil kerja dan keuntungan perusahaan. Sistem manajemen kinerja merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, atau mengevaluasi kerja karyawan dalam perusahaan. Pengertian penilaian kinerja. Yang pertama menurut Utomo Triwidodo W. Penilaian kinerja adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran atau hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Yang kedua menurut Mondi dan Noe. Penilaian kinerja merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi, penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Menurut Syafaruddin Alwi, secara teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat yang pertama evaluasi. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. B. Hasil penilaian digunakan sebagai dikte kepegawaian. C. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. Yang kedua, pengembangan diri setiap individu dalam organisasi. Penilaian kerja pada tujuan ini bermanfaat untuk mengembangkan karyawan. Setiap individu dalam organisasi dinilai kinerjanya. Bagi karyawan yang memiliki kinerja kerja yang rendah, perlu dilakukan pengembangan baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Yang ketiga, pemeliharaan sistem. Subsistem yang ada saling berkaitan dengan satu subsistem yang lainnya. Salah satu subsistem yang tidak berfungsi dengan baik akan mengganggu jalannya subsistem yang lain. Oleh karena itu, sistem dalam organisasi harus berjalan dengan baik. Yang keempat, dokumentasi. Penilaian kinerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam posisi karyawan di masa akan datang. Manfaat penilaian kinerja kerja di sini berkaitan dengan keputusan-keputusan manajemen sumber daya manusia, pemenuhan secara legal manajemen sumber daya manusia, dan sebagai kriteria untuk pengujian validitas. Mengukur kinerja karyawan. Untuk memudahkan penilaian kinerja karyawan, standar pekerjaan harus dapat diukur dan diimplementasikan secara jelas. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui jumlah, kualitas, ketepatan waktu untuk mengerjakannya, kehadiran, kemampuan bekerja sama yang dituntut suatu pekerjaan tentu. Untuk mengukur kinerja karyawan diperlukan yang pertama jumlah pekerjaan, yang kedua kualitas pekerjaan, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat kehadiran, dan yang kelima kemampuan kerja. Selanjutnya dibacakan oleh teman Atik. Yang berikut kriteria dalam mengukur kinerja karyawan. Yang pertama berdasarkan sifat, menyoroti tentang kepribadian karyawan yang berkaitan dengan loyalitas, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Yang kedua, kriteria berdasarkan perilaku, menyoroti tentang perilaku karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang berikut berdasarkan hasil, pengaruh pada jumlah pekerjaan daripada kualitas pekerjaan. Yang berikut, siapa yang melakukan penilaian dalam perusahaan. Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang melihat kinerja karyawan secara individu. Berbagai pihak dapat menilai kinerja seorang karyawan dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan itu sendiri. Karyawan dapat menilai dirinya sendiri apakah hasil pekerjaannya sudah mencapai atau belum sesuai standar pekerjaan. Berdasarkan hasil analisis pekerjaan, karyawan dapat menilai kinerjanya sendiri. Berbagai perusahaan sudah layak karyawan untuk menilai dirinya sendiri sepanjang karyawan itu tidak percaya untuk memberi keterangan tentang hasil pekerjaannya. Hasil produksi yang lebih tepat bila karyawan memberikan pelayanan atas pelayanan, karena sebenarnya merekalah yang lebih tahu tentang prestasi kerjanya. Yang kedua, penilaian rekan sekerja. Selain diri sendiri, rekan sekerja atau anggota-anggota dalam satu tim dapat menilai kinerja seseorang karyawan.
Rekan sekerja satu tim sangat mudah melihat kemampuan kerja seseorang. Karena itu, sangat dibutuhkan keterangan yang dapat menjadi masukan dalam penilaian kinerja. Cara ini, dewasa ini telah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam penilaian kinerja karyawannya. Salah satu alasannya adalah penilaian rekan sekerja dapat dijadikan sebagai alat prediksi kinerja di masa yang akan datang, sangat bermanfaat. Yang ketiga, atasan melakukan penilaian. Seorang atasan kewenangan atas kinerja para karyawan sebagai bawahannya, atas atau supervisor memiliki kriteria penilaian untuk menilai kinerja karyawan. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan catatan atas kinerja karyawannya di masa yang lalu. Berdasarkan rekam kerja seseorang karyawan, seorang supervisor dapat melakukan kinerja penilaian karyawannya. Keempat, bawahan menilai atasan. Dewasa ini sudah banyak perusahaan yang meminta para bawahan penilaian kinerja atasannya. Pada masa-masa lalu, kinerja seperti ini sangat jarang terjadi, bahkan mungkin tidak ada perusahaan yang menerapkannya. Dewasa ini telah banyak karyawan menilai kinerja supervisor sebagai atasannya dalam suatu bidang tertentu dalam perusahaan. Karyawan penilaian untuk menilai atasannya secara jujur, tanpa tertekan dan berbagai pihak terutama dari atasan itu sendiri. Yang kelima, penilaian dilakukan oleh pelanggan. Orang lain di perusahaan dapat diminta untuk melakukan penilaian atas kinerja seseorang karyawan dalam perusahaan. Pelanggan merupakan sumber informasi yang dapat dijadikan penilaian kinerja dari luar perusahaan. Melalui kontak saran yang berisi sejumlah kuesioner diminta untuk dijawab oleh pelanggan dengan jujur. Yang berikut, metode penilaian kinerja. Metode penilaian yang mengacu pada norma metode ini mengacu pada norma yang didasarkan pada kinerja paling baik. Penilaian dilakukan dengan menggunakan hanya satu kriteria penilaian yang diukur secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengukuran dengan menggunakan metode yang sangat sederhana karena pengukuran yang dilakukan secara subjektif. Masalah lain jadi adalah tidak adanya informasi yang berhubungan dengan tingkat absolut kinerja yang ada. Yang pertama, metode ranking langsung. Menggunakan metode ini, para karyawan diurut dari kinerja yang terbaik sampai metode ranking langsung baik digunakan pada perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki karyawan dalam jumlah sedikit. Sangat sulit digunakan untuk perusahaan berskala besar, ketentuan nilai kinerja karyawan yang sama sehingga sulit mengurutkannya. Yang kedua, metode ranking alternatif. Metode yang membagi dua kelompok yaitu karyawan berkinerja terbaik ditempatkan pada bagian teratas, sedangkan kinerja terburuk ditempatkan pada bagian terbawah pada daftar. Yang ketiga, metode perbandingan individu. Membagikan kinerja antar individu dalam organisasi di mana karyawan terbaik bila paling sering terbaik dari rekan sekerjanya yang lain. Yang keempat, metode skala grafik. Metode penilaian yang membagi 5 kategori penilaian untuk setiap faktor dalam penilaian. Yang berikut, metode kejadian-kejadian krisis. Metode yang menyimpan kejadian-kejadian baik dan buruk yang pernah dilakukan karyawan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kinerja kerja karyawan. Yang berikut, metode BARS. Unsur-unsur penilaian tradisional dengan metode-metode kejadian kritis. Pada berbagai tingkat kinerja diperlihatkan skala pada setiap penilaian. Dideskripsikan berdasarkan perilaku kerja secara khusus pada seorang karyawan. Yang berikut, manajemen by objektif. Metode yang diawali penetapan saran yang dilakukan atasan dan bawahan secara bersama-sama. Yang berikut, pendekatan standar kinerja. Metode yang menetapkan standar kinerja sebagai acuan menentukan kinerja sebagai karyawan dengan menggunakan ukuran-ukuran langsung. Yang berikut, pendekatan indeks langsung. Metode yang menekankan pada pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan melalui kriteria impersonal objektif. Yang berikut, catatan presentasi. Metode penilaian yang menentukan dimensi pekerjaan yang sangat jelas. Kemudian, penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari para pakar yang memiliki kompetensi pada jenis pekerjaan yang dinilai.
Kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja kerja. Ada berbagai kemungkinan kesalahan yang terdiri dari halo efek, kecenderungan penilaian terpusat, bias terlalu lunak dan keras, pengaruh kesan terakhir, dan prasangka pribadi. Yang pertama, efek halo adalah suatu kesalahan yang dilakukan kinerja karena menggunakan hanya satu faktor yang mewakili faktor lain yang mengambil keputusan untuk kinerja seseorang. Yang kedua, kecenderungan penilaian terpusat. Ada penilaian yang enggan membeli nilai kinerja bawahan baik atau buruk sehingga memberikan penilaian rata-rata walaupun kinerjanya bervariasi. Yang berikut, bias terlalu lunak dan keras. Ada sebagian penilaian memberikan penilaian sangat baik atau sangat buruk saja karena ada penilaian bersifat murah hati dan keras hati. Yang berikut, pengaruh kesan terakhir. Pengaruh kesan terakhir, seorang penilai memberikan penilaian atas dasar kejadian yang terjadi terakhir sekali. Perlakuan yang terjadi terdahulu bukan merupakan pertimbangan dalam pemberian nilai. Hal ini terjadi karena kejadian yang terakhir memberikan kesan atau mudah diingat oleh penilai. Yang berikut, prasangka pribadi. Ada suatu faktor tertentu yang membuat penilai yang tidak benar dilakukan oleh penilai. Suatu faktor tertentu sebagai dasar yang dilakukan penilai untuk menurunkan kinerja karyawan yang baik atau buruk. Yang berikut, kesalahan kontrak. Kesalahan kontrak adalah penilaian menggunakan penilaian kepada perbandingan kinerja seorang karyawan lainnya, bukan berdasarkan standar kinerja. Kesalahan ini terjadi karena berpatokan kepada karyawan yang pertama sekali dinilai oleh penilai. Yang berikut, kesalahan serupa dengan saya. Kesalahan juga dapat terjadi karena penilaian terpengaruh oleh sifat-sifat yang serupa atau mirip dengan dirinya. Tentu menguntungkan bagi karyawan yang memiliki sifat yang sama dengan penilai. Suatu penilai yang kurang berobjektif karena seorang karyawan yang menilai baik karena adanya unsur miripnya dengan sifatnya. Tetapi ada berbeda penilai oleh penilai yang berbeda dengan nilainya. Cara mengatasi kesalahan penilaian. Berbagai kesalahan yang mungkin terjadi dilakukan oleh penilai dapat diatasi dengan berbagai cara. Pertama, penilaian memastikan dengan benar bentuk kesalahan yang dilakukan dalam penilaian. Yang kedua, memahami secara jelas metode penilaian kinerja. Penilaian harus mengetahui secara jelas kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan setiap metode penilaian. Ketiga, perlu diberikan umpan balik kepada penilai atas hasil-hasil penilaiannya di masa lalu. Yang berikut di atas cara yang sangat penting dan perlu dilakukan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan penilai adalah memberikan pelatih kepada penilai. Pelatih diberikan kepada para penilai mencakup beberapa tahap. Yang pertama, penilai diberi deskripsi pekerjaan yang diinstruksikan mengidentifikasi karyawan yang tepat dapat mengevaluasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan merupakan dasar untuk mendapatkan standar pekerjaan. Deskripsi pekerjaan, penilai diberi latihan untuk dapat mengidentifikasi, memudahkan untuk melakukan penilaian dan hasilnya objektif. Yang kedua, penilai melihat informasi dapat berupa keterangan secara tertulis maupun melalui audio visual. Penilai diberi latihan teknik dan analisis data yang diperoleh dari karyawan. Ketiga, penilai diberi latihan untuk menyampaikan hasil atau kinerja dan memberi rekomendasi kepada kinerja yang dinilai. Sekian dan terima kasih.